Om Swastiastu, salam harmoni, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Ayumas Intariani dengan NIM 2011031012 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun materi yang akan dibahas pada video kali ini yang pertama yaitu pengertian dasar hukum secara umum, pengertian dasar hukum pendidikan, implikasi dasar hukum di Indonesia, dan sikap positif terhadap hukum pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian dasar hukum. Pengertian dasar hukum secara umum merupakan aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan atau perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Pengertian dasar hukum pendidikan merupakan landasan hukum atau seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian, implikasi dasar hukum di Indonesia merupakan akibat dari diterapkannya perubahan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang terakhir yaitu sikap positif terhadap hukum pendidikan di Indonesia merupakan sikap yang harus dimiliki oleh pendidik dan masyarakat untuk mensukseskan tujuan pendidikan. Dasar hukum pendidikan secara umum meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis pendidikan Indonesia, Pancasila sebagai landasan ideal sistem pendidikan Indonesia, ketetapan MPR sebagai landasan yuridis pendidikan di Indonesia, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai landasan yuridis pendidikan nasional, Keputusan Presiden sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional, Keputusan Menteri sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional, dan Instruksi Menteri sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Selain itu, ada pun undang-undang yang berlaku pada masa ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencabut beberapa hal, misalnya Undang-Undang Nomor 48/PRP 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berguna untuk adanya perubahan dan perbaikan dalam berbagai aspek akibat perkembangan zaman untuk mengimbangi kualitas sumber daya manusia. Kemudian, manusia membutuhkan dalam kehidupannya disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 3 yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokratis, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembaruan sistem pendidikan dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan misi sebagai berikut: 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional global. Yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi tersebut, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, pembaruan sistem juga memerlukan strategi tertentu, antara lain pelaksana pendidikan agama serta akhlak mulia, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berdasarkan kompetensi, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidik yang memberdaya, penyediaan sarana dan prasarana yang mendidik, dan pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata, pelaksanaan wajib belajar, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan, pemberdayaan peran masyarakat, pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat, dan pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu 8 Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menjelaskan tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama yaitu Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria atau standar minimum yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut. 1. Standar nasional pendidikan mempunyai fungsi sebagai acuan dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan nasional yang berkualitas. 2. Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin pendidikan nasional yang berkualitas guna mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, dan peradaban bangsa yang bermartabat. 3. Standar nasional pendidikan diimplementasikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bersama dan perubahan kehidupan berbangsa dan global. Kedelapan standar nasional pendidikan, yang pertama yaitu standar isi, yang meliputi materi minimal dan kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi minimal lulusan untuk jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Terdapat juga kerangka dasar dan struktur, beban studi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2007. Yang kedua, standar kompetensi lulusan. Standar ini mencakup hal mengenai pedoman evaluasi atau penilaian dan mata pelajaran untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006. Yang ketiga yaitu standar proses pendidikan. Dalam implementasi pembelajaran di satuan pendidikan, diwujudkan dalam bentuk kreatif, inspiratif,
menguah, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Hal ini memberikan ruang bagi kreativitas, inisiatif, dan kemandirian sesuai minat, bakat, dan pengembangan fisik siswa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008. Yang keempat yaitu standar sarana dan prasarana. Semua satuan pendidikan formal harus dilengkapi dengan berbagai sarana pendidikan seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Perlengkapan dan perabotan lainnya juga dilengkapi dengan infrastruktur seperti tanah, ruang kelas, ruang guru, ruang pimpinan satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana pendukung lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2008. Itu standar manajemen atau pengelolaan. Standar manajemen meliputi 3 bagian adalah sebagai berikut. Aturan manajemen untuk unit pendidikan, aturan pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan aturan manajemen oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007. Nomor 6, yaitu standar pembiayaan pendidikan. Beberapa hal yang mencakup standar ini yaitu biaya investasi satuan, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, modal kerja tetap, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji guru, peralatan pendidikan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan lain-lain. Kemudian biaya personal, termasuk biaya pendidikan yang harus dibayar oleh siswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar, yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Nomor 7 yaitu standar penilaian pendidikan. Standar ini mencakup beberapa hal antara lain penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar dan satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007. Nomor 8 yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik atau guru memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidik harus memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kompetensi itu antara lain kompetensi pedagodik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 13 2007. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Nomor 40 sampai 45 Tahun 2009. Implikasi landasan hukum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, adanya perbedaan yang jelas antara pendidik akademik dan pendidik profesional. Yang kedua, pendidik profesional tidak cukup hanya menyiapkan ahli dalam menerapkan satu teori, tetapi juga mempelajari cara membina tenaga pembantu dan mengusahakan alat-alat bekerja. 3. Sebagai konsekuensi dari beragamnya kemampuan dan minat siswa, serta dibutuhkannya tenaga kerja menengah yang banyak, maka perlu diciptakan berbagai ragam sekolah kejuruan. 4. Untuk merealisasikan terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, maka perlu perhatian yang sama terhadap pengembangan afektif, kognitif, dan psikomotor pada semua tingkat pendidikan. Pendidikan humaniora perlu lebih menekankan pada pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari,
agar pembudayaan nilai-nilai Pancasila agar lebih mudah dicapai. Yang keenam yaitu isi kurikulum Mulok agar disesuaikan dengan norma-norma, alat, contoh, dan keterampilan yang dibutuhkan di daerah setempat. Yang nomor 7, perlu diselenggarakannya suatu kegiatan badan kerjasama antara sekolah masyarakat dan orang tua untuk menampung aspirasi, pengawasan pelaksanaan pendidikan, dan untuk kemajuan di bidang pendidikan. Pembahasan berikutnya yaitu sikap positif terhadap hukum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, memberikan dorongan kepada peserta didik dan warga belajar untuk terus belajar. Yang kedua, mengurangi beban kerja anak-anak manakala mereka harus membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. Yang ketiga, membantu menyiapkan lingkungan belajar dan alat-alat belajar di rumah untuk merangsang kemampuan belajar anak-anak. Yang selanjutnya yaitu membantu biaya pendidikan, mengizinkan anak pindah sekolah bila ternyata sekolah semula sudah tidak dapat menampung atau memiliki lingkungan belajar yang kurang nyaman bagi anak. Dan membantu menyiapkan gedung untuk lokasi belajar, bersedia untuk menjadi narasumber untuk keterampilan tertentu yang banyak dibutuhkan pendidik tingkat dasar maupun tingkat akhir. Kemudian, mengizinkan peserta didik dan warga belajar magang di berbagai perusahaan dan perdagangan. Responsif terhadap kegiatan sekolah, terutama yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian, bersedia menjadi orang tua angkat atau orang tua asuh bagi anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau memiliki orang tua yang kurang mampu dalam pembiayaan sekolah untuk anak-anak mereka. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu dasar hukum pendidikan adalah seperangkat hukum yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia dengan landasan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya demikian, maka diharapkan agar sistem pendidikan berjalan sesuai dengan pedoman dan landasan dan setiap penyelenggara dilindungi oleh dasar hukum tersebut. Selain itu, dasar hukum juga meliputi 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar sarana dan prasarana, sistem manajemen, sistem pembiayaan pendidikan, standar penilaian, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan salah satu implikasi yaitu adanya perbedaan antara pendidik akademik dan non-akademik, sehingga sikap positif yang harus kita miliki, misalnya memberikan dorongan kepada peserta didik dan warga belajar untuk terus belajar dan mendapatkan ilmu yang berguna di masa depan. Baiklah, sekian dari penjelasan video pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton dan semoga bermanfaat. Tak lupa pula saya ucapkan permohonan maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni.